Jika kita melihat dunia hari ini, semua akan berubah secara total. Pandemi menyebabkan kita harus berbenah secara luar biasa. Manusia harus dapat beradaptasi dengan cepat untuk mampu bertahan. Tetapi kami yakin, bukan hanya manusia yang harus berubah. Kota di mana manusia tinggal dan huni juga harus berubah. Kota yang baik membuat penduduk menjadi aman dan nyaman. Hari ini gua berkesempatan untuk berbincang bersama dua orang narasumber yang hebat. Yang pertama adalah Rahayu Saraswati, politisi muda sekaligus aktivis. Dan yang kedua adalah Lukman Hakim, seorang akademisi sekaligus koordinator Forum Intelektual Muda Tangerang Selatan. Gue selalu percaya bahwa first impression akan menjadi sebuah awal yang baik. Dan dua orang ini menjawab dengan baik, terima kasih. Baik banget ya sekarang. Kalau banget gak tahu sih, nggak rada mulai mumat tapi baik. Oke. Ya sekarang saat ini sudah mulai fokus untuk pilkada sih sebenarnya, persiapan untuk pilkada. Persiapan udah sejauh mana nih Kak? Baru mulai, jadi sejauh mananya baru mulai. Kita masih fokus untuk mendapatkan banyak masukan, kita mau melakukan banyak FGD karena tentunya mustahil kalau misalkan kita maju langsung dengan konsep yang luar biasa tanpa kita mendapatkan masukan dari masyarakat itu sendiri. Sepakat banget, jadi nggak jual janji-janji aja ya. Harus betul-betul yang sudah dipikirkan secara matang, tapi juga berdasarkan data. Bener, sepakat banget. Alhamdulillah. Baik. Baik. Oke, kesibukan saat ini apa Bang? Masih mengajar. Oh, masih mengajar. Gimana nih PJJ nih Bang? Ya banyak yang belum siap lah ya. Karena ini kan juga tidak dipersiapkan secara matang. Karena semuanya konsep pengajaran tuh ya masih pertemuan. Tiba-tiba dengan kondisi corona ini kan ya harus memutar otak semuanya. Hal mengenai kota yang baik tadi memiliki konsep bernama Smart City. Menurut gua, inilah saat yang tepat untuk Kak Sarah menjawab bagaimana konsep Smart City yang ideal. Ya kalau kita bicara smart city pasti salah satu hal yang harus diutamakan atau mungkin karena memang secara layaknya memang kita langsung memikirkan tentang interkonektivitasnya. Benar. Ya kan. Apalagi kalau kita bicara konsep new normal terus tadi belajar jarak jauh, tidak mungkin itu bisa dilakukan tanpa interkonektivitas yang baik. Berarti itu kan kita bicara tentang informasi teknologi ya, IT, jaringannya harus diperbaiki, yang mungkin tadinya udah kita selalu ngomong sinyalnya nggak ada, lemot dan seterusnya ya. Bahkan harus memastikan juga bahwa listrik nih ya, the basicnya gitu ya, fondasi untuk itu semua pun juga harus stabil gitu loh. Ini kan hal yang merupakan paradoks ya di Indonesia, bahwa kita punya sumber daya alam yang luar biasa melimpah, kita punya juga sumber daya alam dalam arti yang sustainable, berkelanjutan pun juga banyak, tetapi itu belum dimaksimalkan. Jadi kita bicara tentang circular economy itu tadi, smart city harus bisa menopang kebutuhan dari masyarakatnya, tetapi harus berdasarkan sistem yang berkelanjutan itu tadi. Benar. Nggak mungkin kita bisa bicara tentang IT system yang maju yang luar biasa tetapi tidak sustainable. Iya. Gitu. Internet of Things Ya kan? tiba-tiba lemot gitu. Jadi kan? kita dari waste managementnya itu pun juga ya kan kita juga tahu bahwa permasalahan sampah di Indonesia ya bukan hanya di Tangsel, di Indonesia ini masih salah satu hal yang kita prihatin lah ya. Mau itu Bantar Gebang, mau itu di seluruh Indonesia, bahkan kita tahu Indonesia punya reputasi yang cukup buruk kalau kita bicara tentang plastic waste ke laut-laut kita juga ya. Bener. Jadi marine waste kita itu semuanya terhubung gitu. Jadi kita harus bisa dari waste management kita, manajemen limbah kita, di mana itu kita jadikan recyclable product,
yang akhirnya pun juga itu waste to energy juga bisa kita jadikan. Nah, waste to energy itu artinya apa ya? Ada sumber listrik yang tidak harus bergantung pada nasional, gitu kan. Dari situ artinya apa? Kita bisa menjangkau atau menopang sistem informasi teknologi yang tentunya bisa menjaga interkonektivitas di seluruh kota ini, gitu. Bukan hanya ya dimanapun lah, bukan hanya kita bicara tentang harus bersandar pada sistem nasionalnya gitu. Setiap kota saya rasa harus mulai berpikir ke situ. Jadi kalau kita bicara smart city, ya harus interkonektivitas, tapi itu harus ditopang dari sistem yang berkelanjutan. Oke. Kak Sarah bukan hanya menjabarkan konsep smart city yang ideal, tetapi dia juga berbicara tentang fondasi yang paling utama, yaitu listrik. Listrik harus menjadi fondasi yang utama serta harus stabil agar mampu menjangkau semua hal mengenai smart city. Namun hal yang tadi Kak Sarah sampaikan tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak didukung oleh kebijakan. Dan gua rasa seorang Bang Lukman Hakim mempunyai sebuah jawaban atas kebijakan yang diperlukan oleh smart city itu sendiri. Ya, pertama, smart city itu kan adalah ujungnya ya. Yang harus tercipta itu adalah pemerintahan yang modern, pemerintahan yang maju. Itu dahulu. Kebanyakan pemerintahan daerah, baik itu pemerintahan provinsi sampai kabupaten dan kota, ini belum ada mencapai pemerintahan yang modern. Yang terjadi sampai sekarang otonomi daerah, ini hanya berfungsi demokrasi otonomi daerah, artinya pada tataran konsep politik saja, tetapi kelanjutannya tidak ada. Seharusnya kepala daerah yang terpilih adalah mensupervisi apa yang mau diciptakan. Yang terjadi sampai sekarang kepala daerah itu tidak ada. Demikian. Yang ada adalah kerjaan rutin-rutin yang ada di daerah itu cukup dengan SKPD. Oke. Nah, ini yang harus berubah. Pemerintahan daerah itu harus kuat. Kalau mau disimpelkan, mau disederhanakan, ya fungsi pemerintah cuma dua. Pelayanan publik sama kebijakan publik. Ketika ini bergerak dengan maksimal di dalam supervisinya kepala daerah, itu disupervisikannya, lalu itu di breakdown kepada SKPD dan bergerak secara simultan, maka ini akan bergerak dengan progres gitu. Maka kepala daerah tersebut menyesuaikan visi dan misinya kepala daerah yang terpilih itu ataupun kepala daerah yang sudah terjadi, yang sudah jadi. Nah, tapi yang terjadi tidak ada. Ya. Gitu. Sampai sekarang yang terjadi tidak ada. Bahkan yang berjalan pemerintahan daerah itu ada SKPD, bukannya kepala daerah. Nah, ini harus dirubah mindsetnya sebelum terlihat. Belum terlihat. Bang Lukman di sini menurut gua menjawab dengan hal yang luar biasa, bahwa smart city merupakan hasil bukan awal daripada pemerintahan yang maju. Smart city adalah sebuah hasil dari pemerintahan yang modern dengan tentunya diiringi berbagai kebijakan publik yang tepat. Lalu, apakah kita siap? Tunggu. Kok kita? Bukannya pemerintah yang harusnya siap? Smart city itu bicara tentang leadership juga, ya kan? Berarti kita bicara tentang good governance, ya. So kalau misalkan di Indonesia ini, walaupun as much as we want gitu ya, istilahnya bottom up gitu, kita maunya people power, masyarakat yang bergerak. Realitanya, in part, dan ini bukan menyalahkan masyarakat, tetapi realitanya bahwa sistem pendidikan kita ini seringkali itu gagal. Bukan berarti ini, apalagi karena ada dosen di sini ya, bukan berarti dari istilahnya dari pendidiknya juga. I'm just talking about mau itu kurikulumnya, mau itu apa yang disampaikan dan sistem. Jadi the whole system itu. Kenapa saya katakan gagal? Karena masih ingat waktu dulu belajar di Indonesia, karena saya sempat mengalami belajar di Indonesia dan belajar di luar negeri. Saya melihat perbedaannya itu luar biasa dengan sistem menghafal versus sistem critical thinking. Ya, benar. Kalau misalkan sejak dini diajarkannya itu adalah critical thinking, melihat semua buku sejarah pun itu dipertanyakan benar atau tidak. Sepakat. Harus dilihat dari segala macam sisi. Baru mungkin kita punya kekuatan intelektual yang bisa berdaya saing internasional dan bisa memulai gerakan dari bawah.
tapi juga yang saat ini terjadi karena kita memang terbiasa dan mungkin istilahnya budaya priai juga ya. Ini kita kan negara yang masih relatif muda lah kalau misalkan dibandingkan dengan negara-negara demokrasi lainnya ya. Realitinya seperti itu. Yang dimana kita masih ada generasi yang memang mereka dibesarkan oleh orang tua yang terbiasa dengan zaman kolonial. Oke, kan sekarang ada milenial, ada kolonial gitu ya. Masih milenial loh di sini. Dua hal yang pasti itu harus dijelaskan dulu. Jadi kalau misalkan kita lihat dari sistemnya itu sendiri dan dari pemahaman dan generation gap ini, memang mereka yang jadi leaders kebanyakan di Indonesia dan kota-kota besar adalah ya dari generasi itu yang terbiasa dengan sistem yang ini do what I say gitu kan, sesuai dengan perintah. Kamu ikut apa kata bapak? Sabdo Pandito gitu kan, pokoknya harus sesuai dengan apa kata raja gitu. Nah mau itu ini kan dengan kita bicara soal apa namanya kekuasaan daerah masing-masing, kita punya raja-raja kecil. Nah pertanyaannya apakah pemimpin-pemimpin ini siap atau tidak untuk bisa memberikan visi yang jelas, manajemen yang jelas, karena punya visi tanpa manajemen skill juga nggak akan bisa. Nah itu yang mungkin kita bicara tentang good governance. Mungkin pemimpin-pemimpin kita banyak yang mereka punya visi yang luar biasa, tapi kalau mereka tidak bisa translate itu kepada SKPD-nya, kepada kebijakan yang akhirnya bisa menopang itu, lalu kebijakan anggaran juga, karena punya kebijakan koar-koarnya bagus, tapi kebijakan anggarannya nggak ada sama sekali yang bisa mendukung itu. So what gitu loh. Jadi ini jadi masalah di situ. Jadi selain dari itu juga ada yang namanya transparansi. Sampai sekarang masih semuanya yaitu do as I say gitu kan, yang pokoknya percaya aja deh. Pokoknya percaya aja. Selalu dibilangnya percaya aja deh sama pemimpin gitu. Tapi masyarakat tidak dididik, diedukasi untuk mereka bisa secara kritis gitu. Sedangkan seringkali yang kita lihat perdebatan itu seolah-olah hal yang buruk. Iya. Ini harus kita mulai putar balik. Nggak apa-apa kita berdebat untuk kita bisa cari tahu the best itu apa, karena nomor satu juga perdebatan itu justru sehat kalau memang ujungnya untuk mencapai titik tengahnya. Win-win solution-nya yes, gimana? Gitu. Oke, itu kan ngalur ngidul kan jadinya. Tapi balik lagi ke laptop, bicara tentang ya, saya rasa intinya saat ini sedang ada leadership crisis. Di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, let's be clear, oke ya. Jadi ini bukan mengatakan hanya di Indonesia, enggak. Ada leadership crisis karena memang sistem kita masih sangat bertepuk pada kepemimpinan yang dimana harus ada holistic leadership yang punya kemampuan untuk visi yang jelas, lalu juga bicara tentang management skills. Kasarnya di sini lagi-lagi membuat gue yakin bahwa yes, Allah, gue, pemerintah, kita semua harus bersama-sama saling mendukung. Rakyat mengkritisi pemerintah sekaligus memberikan solusi yang tepat, dan pemerintah juga harus mampu mengambil kebijakan yang tepat. Tapi sekali lagi, masyarakat yang baik memberikan solusi dengan sebuah data dan fakta yang harus diuji. Lalu apakah pendidikan kita telah mengkaji hal ini? Secara spesifik dua mazhab yang berdebat dalam meletakkan sebuah filosofi smart city itu kan harus diletakkan secara teori dan falsafah ideologinya. Kalau itu tidak ada kan berangkat pelaksanaan teknis operasional kan akan ngawur semuanya. Perdebatan ini adalah ada dua mazhab di dalam ilmu administrasi publik, itu adalah ini public management yang akar teorinya adalah ilmu ekonomi, yang falsafah politiknya adalah liberalisme dan privatisasi. NPM banget ya. NPM. Nah, yang satu adalah New Public Service yang orientasinya adalah lebih pada Eropa Barat, yang teorinya akar teori politik, yang falsafah ya ideologinya adalah ilmu politik. Nah, perdebatan itu gitu loh antara New Public Management dan New Public Service. Yang satu menginginkan privatisasi, yang satu menginginkan kolaborasi. Nah, itulah yang kolaborasi ini adalah good governance. Nah, ketika ini belum tuntas dalam meletakkan dasar teori dan filosofinya, lalu pihak-pihak
satu sisi pihak lain yang tidak sabar merancang yang namanya smart city, yang akhirnya bukan smart city, adalah tata letak kota yang indah saja. Jadi kalau tata letak kota yang indah bukan smart city gitu. Nah, ini yang terjadi gitu loh. Nah, ini yang terjadi gitu loh. Yang harusnya adalah ini dituntaskan dulu. Tetapi kebiasaan Indonesia jarang sekali mengambil satu mahjab. Indonesia ini seperti ibu mengambil semuanya, mengadopsi semuanya, gitu loh. Baik itu NPM ataupun MPS itu diadopsi semuanya. Nah, lalu dikondisikan dengan kondisi Indonesia, mana yang sesuai dengan Indonesia, yang mana yang bisa dipakai di Indonesia, itu selalu mencangkok lah kalau kebiasaan Indonesia. Tapi tidak masalah hal itu. Yang penting kan kita tidak dogmatis terhadap teori itu, gitu loh. Yang penting adalah dasar teori itu terletak dahulu, dasar filosofi ideologi terletak dulu sehingga bisa bergerak untuk langkah-langkah selanjutnya. Lagi-lagi perdebatan. Taman yang indah bukanlah smart city. Tapi gua mulai yakin ketika Bang Lukman mengatakan bahwa dasar teorinya telah terletak. Berarti ini akan menjadi sebuah kenyataan. Lalu, kota mana yang kira-kira tepat? Sudah pasti 100% Tangsel. Kalau kita bicara apalagi dari segi kemajuan yang sudah ada, bisa dikatakan Tangsel ini almost like a mini Jakarta bagi orang luar gitu ya kalau melihat. Karena tentunya ada area-area yang cukup maju. Namun harus menjadi catatan penting untuk itu bisa smart city ya tentunya city-nya, kotanya secara keseluruhan, nggak bisa hanya beberapa kecamatan aja. Jadi ketimpangan yang masih ada itu harus jadi catatan penting. Benar. Tangsel agak kaget sih, tapi memang dalam sebuah realitanya ya Tangsel jauh lebih siap. Kenapa itu lebih siap? Kota mandiri sudah ada dahulu. Oke, contohnya Bang? BSD, Serpong itu sudah tercipta kota mandiri. Nah, secara infrastruktur itu kan smart city ujungnya adalah mengintegrasikan semuanya, tersambung semuanya. Nah, Tangsel sudah ada kota mandiri itu. Nah, tinggal bagaimana yang harus tercipta pertama dahulu adalah pemerintahan itu dulu berjalan dengan segala fungsinya. Setelah itu berjalan, baru termapping adalah apa sih problemnya. Yang di depan mata problem di Tangsel itu adalah menertibkan, merapikan administrasinya Tangsel dari induk awal sampai ke terciptanya pemekaran menjadi Tangsel. Jadi belum banyak yang selesai. Oh, maksudnya dari pas Bantennya gitu? Atau dari Jawa Baratnya Bang kalau kita tarik? Dari Kabupaten Tangerang. Oh, oke, dari Kabupaten. Jadi induk awalnya kan dari Tangerang Kabupaten. Ini belum selesai. Baik itu tanahnya, aset-asetnya itu kan merupakan bagian yang akan harus dikelola dengan baik. Yang harus dilemparkan menjadi pelayanan publik, yang harus dirapikan secara administrasi. Nah, ini yang menjadi masalah, Mbak Sarah. Ini menjadi masalah yang harus juga segera diselesaikan. Nah, sejak terjadi pemekaran sampai sekarang ini masih banyak yang belum dirapikan secara baik. Contohnya Bang, kalau tadi kita ngomong tanah. Misalnya masih banyak orang-orang masyarakat yang ingin mengurus izin bangunan itu bukan ke Tangsel. Terus? Itu ke daerah induk awal. Nah, dari induk awal. Itu kan artinya lost tag. Ada kehilangan pendapatan untuk Tangsel itu sendiri. Dan banyak daerah-daerah lainnya, misalnya pasar dan sebagainya, itu masih belum selesai pelimpahan dari tempat induk ke Tangsel. Ini kan semuanya aset-aset itu kan harus dirapikan secara administrasi. Dari tempat induk awal menjadi aset Tangsel dan dikelola oleh Tangsel untuk kepentingan Tangsel. Nah, ini harus segera dirapikan. Itu loh. Fasum-fasosnya harus ditertibkan sehingga berproduktif untuk kepentingan masyarakat, berproduktif untuk kepentingan Tangsel. Yang ujungnya adalah terjadinya sebuah kesejahteraan, ya kan? Masyarakat itu terberdayakan. Gitu loh. Nah, yang ujungnya lagi adalah ya itu nanti smart city pelayanan itu. Nah, ini yang harus diterapikan dahulu. Jadi banyak sekali memang PR. Satu sisi Tangsel sudah mempunyai daerah wilayah yang mandiri, kota mandiri.
Tapi satu sisi lain yang harus segera diperbaiki lagi. Banyak sekali PR yang harus segera dirapikan gitu loh. Jadi bukan sekedar hanya ada kota mandiri lalu dia berbangga hati, tidak, kayak gitu loh. Masih banyak yang lain-lainnya harus segera dirapikan dengan cepat. Itulah fungsinya kepala daerah mensupervisikan sehingga berjalan SKPD itu sesuai dengan supervisinya dari kepala daerah itu. Oke. Jadi program-program itu ada di mana? Ada di SKPD. Berdasarkan apa? Visinya kepala daerah. Oke. Berarti kalau kita lihat gitu, tadi kan kalau abang ngomongin aset tanah yang dia ribet banget gitu pengurusannya, ternyata masih tumpang tindih. Kalau abang akhirnya ngelihat gitu, ini kan menghilangkan pendapatan aset daerah. Apa sih yang sebenarnya harus kemudian dilakukan gitu secara administratifnya? Tadi kan berarti mengembalikan, tapi itu kan proses yang lama banget. Bisa nggak sih bang pemerintahan melakukannya secepat mungkin? Sesuatu pasti ada proses ya. Tapi waktu lamanya tergantung bagaimana political will dari kepala daerah, eksekutif dan legislatif merumbukan secara politik. Oke. Gitu. Apa sih permasalahannya? Panggillah SKPD itu. Di mana letak buntunya ini? Ada apa? Dan di mana letaknya? Ketika memang itu dibutuhkan endorse politik oleh eksekutif dan legislatif, itu yang dilakukan secara politik. Oke. Tetapi kalau ini ada berdasarkan persoalan administrasi saja yang bisa diselesaikan oleh SKPD, selesaikan gitu. Oke, gue mulai mengerti nih kenapa Kak Sarah dan Bang Lukman memilih Tangsel. Ternyata Tangsel sudah mempunyai sebuah kota yang mandiri. Ya, mereka berdua yang hebat, semuanya mempunyai dasar. Hal yang mereka ucapkan berdasarkan data dan fakta yang kredibel. Oke, kira-kira apakah manfaat Smart City untuk Tangsel, khususnya untuk para wanita dan juga pendidikan? Sangat. Kalau kita sekali lagi misalnya contoh kita bicara tentang IT-nya lagi, kita bicara tentang artinya kan juga ada yang namanya CCTV misalnya ya. CCTV itu berhubungan dengan apa? Kalau kita bicara tentang perempuan dan anak, kita bicara tentang keamanan. Smart city, city yang maju, yang modern pasti harus memastikan menjamin keamanan warganya. Nah, kalau kita contoh lebih ini lagi, misalnya CCTV itu bisa digunakan sebagai barang bukti, kan? Kalau misalkan terjadi sesuatu, perlu ada bukti bahwa kejadian itu terjadi, itu bisa jadi barang bukti. Yang kedua, kita bicara tentang sistem cepat tanggapnya. Jadi kalau misalkan selama ini ya, kalau kita kan biasa kalau nonton film gitu ya, film Hollywood gitu, 911, tahu tuh istilahnya, kalau misalkan ditelepon pasti ada yang jawab dan pasti dalam hitungan berapa menit sudah terhitung dari titik A, dari titik apa istilahnya, mau itu ambulansnya, mau itu fire brigade-nya, whatever, itu hitungan menitnya sudah terhitung. Di kita ini masih jauh dari hal tersebut. Nah, jadi kalau kita mau bicara cepat tanggap, kalau misalkan ada darurat, masalah darurat itu adalah salah satu hal yang memang harus kita atasi. Gitu. Jadi itu contoh saja dari banyak hal yang saya rasa kita perlu untuk pastikan itu ada dari segi keamanan, bahkan pendidikannya. Nah ya, jadi nggak mungkin hanya sistemnya aja. Kalau misalkan saya salah satu yang selalu kalau kita bicara tentang kemajuan teknologi telekomunikasi di daerah-daerah, saya pasti salah satu yang mengangkat isu persoalan pendidikan penggunaan teknologi komunikasi itu kepada orang tua misalnya. Karena ya ini kan kita melihat sekarang ada krisis, mau itu bicara tentang pornografi, ya kan, krisis mentalnya itu ada karena apa? Salah satunya ya tentunya kurangnya SDM maupun juga sistem modern yang bisa mengawasi konten-konten tersebut. Ya, sepakat. Oke, gitu. Dan nggak mungkin kita hanya bersandar kepada social media yang mereka office-nya di Singapura atau di Amerika gitu kan. Kita harus punya sistem informasi teknologi yang bisa menjamin keamanan bukan hanya di dunia nyata gitu ya, tapi juga di dunia maya.
Benar. Saya juga mau ini dikit lah tentang tadi yang disampaikan oleh Bang Lukman. Sebenarnya ada satu kata kalau kita menghubungkan tadi aset, tanah dan seterusnya ke permasalahan smart city adalah tentang one map. One map. Oke. Oke, karena itu satu hal juga yang dari kemarin sudah saya selalu sampaikan, bahkan di DPR pun juga kita sampaikan harus ada one map. Oke. Banyak sekali konflik sosial yang terjadi itu karena tidak ada kejelasan pemetaan. Oke. Ini punyanya tanahnya siapa, yang di badan ini punya namanya beda sama yang di badan Iya, ini gitu iya. kan. Jadinya itu timbullah konflik sosial yang sebenarnya bisa diselesaikan sebelum itu prevention lah gitu ya. Jadi saya sangat setuju kalau kita Preventif bicara dulu ya. preventifnya itu kita bicara tentang ya itu tadi good governance juga sebenarnya. Rasanya sayang sekali kalau dua orang ini tidak melanjutkan gagasan-gagasan mereka ke depan. So, let's talk about the future, about them. Ya, terus kita hanya mengkaji terus, memberi masukan kepada pemerintah. Yang ada pemerintah itu kan ada dua, itu legislatif dan yudikatif. Gitu. Kita akan kaji, kita buat diskusi, kita sedikit-sedikit riset, ya kan. Dan itu menjadi sebuah masukan kepada legislatif dan yudikatif yang harus kita kawal kan gitu loh. Jadi artinya ada landasan kognitif dan epistemologi oleh pemerintah. Kognitif kan dari dunia pendidikan, epistemologi kan dari kaum ulama, ya kan, kaum tokoh masyarakat. Nah, ini dibutuhkan ontologiknya dan epistemologiknya pemerintah itu, supaya setiap produknya dan pelayanannya itu adalah bernilai. Oke. Karena kalau itu tidak bernilai, maka itu tidak berdampak apapun untuk masyarakat. Bahwa sekarang pemerintah itu tidak bisa lagi sendiri bekerja dalam penyelenggaraan pemerintah. Dia lagi bukan seperti dewa mengerti kebutuhan masyarakat. Dia harus sadar hal itu bahwa pemerintah memerlukan orang lain. Artinya masyarakat dan sektor swasta bukan jadi objek, tapi menjadi subjek pemerintah, menjadi kolaborasi bersama yang ikut melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan. Gitu. Tinggal bagaimana diatur oleh pemerintah. Ya, saat ini memang masih fokus untuk kita melakukan FGD, bukan berarti kita nggak punya wacana ya, tapi kan sekali lagi perlu ada masukan yang jelas dari masyarakatnya itu sendiri. Sebagus-bagusnya visi kita, sebagus-bagusnya ide kita untuk smart city itu tadi. Benar. Kalau misalkan itu tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat, ya pasti itu akan sia-sia atau tidak sesuai target lah, tidak sesuai. Oke. Nah, untuk kedepannya salah satu hal tentunya bagi saya pribadi bicara sekali lagi tentang ketimpangan sosial itu tadi. Ketimpangan sosial bukan berarti hanya sosialnya saja. Kita bicara tentang infrastrukturnya, kita bicara tentang interkonektivitasnya tadi, landfills gitu ya, tempat pembuangan sampah. Sebenarnya udah nggak perlu lagi. Circular economy-nya itu sebenarnya bisa terjadi. Negara-negara di seluruh dunia sudah banyak kota-kota yang menjalankan itu. Lalu terakhir ya bukan terakhir ya, tapi yang bisa saya sebutkan sekarang daripada nanti ini sampai besok acaranya, salah satunya tentunya saya bicara tentang perempuan dan anak, karena masih satu menjadi permasalahan di Tangsel, bahkan di Tangsel bicara tentang stunting misalnya. Artinya apa? Gizi yang cukup, nutrisi yang cukup, pendidikan soal nutrisi kepada ibu-ibu muda. Karena kalau kita bicara stunting dimulai dari ibu-ibunya. Ibu-ibu yang sehat pasti akan melahirkan anak-anak yang sehat. Okay. Lalu yang kedua kita bicara tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kasusnya masih banyak. Apalagi dengan pandemi ini, betul. Justru dengan kita PSBB dan semi lockdown ini banyak kasus-kasus kekerasan yang justru itu akan naik. Yeah. Kita harus bisa menyadari, kita pertama harus menyadari bahwa ini permasalahan yang sangat besar sekali karena trauma yang disaksikan oleh anak itu akan terus menumpuk dan itu akan keluarnya nanti dengan berbagai macam bentuk gitu ya. Jadi domestic abuse itu adalah salah satu hal yang akan jadi fokus utama, dan berhubungan dengan itu dua adalah kesehatan reproduksi. Pendidikan kesehatan reproduksi ini penting karena kita tahu pergaulan bebas ini udah luar biasa ya di anak. Lalu
hamil muda, bahkan menikah masih di bawah usia legal gitu ya, yang dimana semuanya sebenarnya balik lagi kepada pendidikan lagi. Pendidikan, ya. The answer, salah satu pasti pilar utama untuk solusi apapun ke depan adalah pendidikan. Kalau pendidikannya sudah benar, kalau pendidiknya juga semuanya sudah punya wawasan yang tepat dan itu punya menyampaikannya juga kepada anak-anak secara tepat, saya yakin pasti kita punya generasi masa depan yang jauh lebih cemerlang. Oke. Yaps, mereka memang orang-orang yang punya gagasan hebat, mempunyai ide-ide hebat. So, gua meminta mereka untuk berbagi pesan kepada seluruh dari kalian yang menonton tayangan ini. Pesan kepada sebuah generasi Bahwa mulai anak muda itu juga berpikir dari kaki dia sendiri. Hilangkan ketergantungan, karena dia harus mandiri, dia harus menciptakan sesuatu. Kita tahu dunia pendidikan kita belum mengarah kepada kemandirian, baik itu dari SD sampai ke university, belum, kurikulumnya belum mengarah kepada kemandirian. Semua masih bergantung, makanya rata-rata outputnya adalah ingin menjadi PNS. Semua mereka, karena pada posisi aman semuanya. Nah, kita yang anak muda, kaum pemuda itu sudah harus menyadari hal itu, dia harus mandiri. Ketika kita sudah mandiri, mereka akan lebih independen, mereka akan lebih berani, mereka akan lebih die hard menghadapi kehidupan gitu loh. Kalau dia sudah ketergantungan pada zona aman, inilah terjadi. Jangan nanti ujungnya berteriak ketika ada kerusuhan ataupun ada apapun, wah ini yang keruk, nah, kan ya terjadi menyalahkan orang itu. Tetapi dia sendiri tidak pernah. Artinya dia sudah menyadari posisi bahwa dia harus bisa mandiri. Peluang-peluang hidup itu sangat banyak. Persoalannya mau tidak mengambil peluang itu. Bukan tidak ada pilihan. Yang tidak ada, kita tidak mau mengambil pilihan itu. Pilihan ada tapi mau atau enggak? Mau atau tidak. Nah, tinggal tergantung juga pemerintah. Bagaimana pemerintah juga mengarahkan generasi muda itu. Karena ini adalah SDM yang akan melanjutkan estafet selanjutnya. Ini bukan hal baru sebenarnya, tetapi mungkin karena pandemi ini dan new normal ini jadi highlight gitu ya. Dua kata kunci menurut saya, adaptasi dan kreativitas. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk beradaptasi, apa yang kita lakukan, the how-nya gitu kan. Jadi why-nya harus jelas, tujuan hidup kita harus jelas dulu. Dari visi dan dari purpose itu baru kita bisa melakukan adaptasi. Yang penting itu jelas, tapi kita bisa berubah-ubah diri untuk disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Lalu kita juga bicara kreativitas. Kita ini pasti di dalam diri kita masing-masing sudah ada benih-benih kreativitas di situ. Nggak mungkin enggak gitu loh. Hanya kita harus melatih diri kita. Ada orang-orang yang memang dari kecil dia udah kreatif banget. Gimana caranya untuk nipu gurunya gitu ya. Kalau itu buruknya ya. Tapi kreatif kan dia gitu loh. Ngelesnya kreatif gitu. Tapi ada yang pokoknya itu follower doang. Kita ini sudah masuk ke zaman dimana nggak bisa lagi kau hidup hanya sebagai follower. Harus bisa, yaitu kemandirian. Kemandirian itu tidak bisa terjadi kalau kita hanya ya udah deh nanti nunggu orang tua atau ya udah deh nunggu nanti suami mau ngapain gitu kan. Susahnya Sudah terlalu banyak saya melihat ibu-ibu muda yang sebenarnya mereka punya kreativitasnya, tapi mereka mungkin nggak punya inisiatif, gitu loh. Tapi kalau misalkan mereka mau beradaptasi, nggak cukup misalnya suaminya saja yang punya penghasilan gitu kan, nggak perlu dia harus keluar dari rumah. Home industry. Banyak banget gitu loh UMKM yang itu home industry yang digerak oleh perempuan-perempuan Indonesia. It's just now atau tidak gitu. Jadi mungkin jadinya 3 ya, atau tadi kan beradaptasi, lalu kreativitas, tapi juga inisiatif ya. Yes, itulah tadi hasil bincang-bincang gua bersama mereka berdua. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kalian. Well, di akhir kata, gua Theo, salam inspirasi.